Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, apa kabarnya? Bapak harap kalian tetap sehat, tetap semangat untuk selalu belajar. Oke, walaupun dalam kondisi pandemi, semangat gak boleh turun. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita pelajaran TIK untuk kelas 6. Sebelum Bapak lanjutkan, Bapak akan sedikit review tentang pelajaran kita di pekan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang mengenal editing foto. Apa itu editing foto? Manfaatnya apa? Kemudian aplikasi apa saja atau software apa saja yang biasa digunakan dalam mengedit foto, termasuk bagaimana cara mengunduh aplikasi atau software Adobe Photoshop ke komputer atau laptop kalian. Untuk yang sudah lupa, silahkan diputar kembali tayangan video pembelajaran pekan yang lalu. Oke, Bapak akan sedikit review tentang cara untuk mengunduh atau mendownload aplikasi Adobe Photoshop Portable ke komputer kalian. Oke, pertama-tama kalian buka terlebih dahulu Google Classroom, kemudian kalian klik file tautan. Di sini ada tulisannya APS CS3 Portable.rar. Kalian klik. Oke. Di sini terlihat filenya. Kemudian di bagian pojok atas, kanan atas ada panah ke bawah, ya, tombol berupa gambar panah ke bawah bertuliskan download. Kalian klik. Kemudian terdapat tulisan ini, ada tombolnya di bawah, tetap download. Kalian klik. Kemudian pilih lokasi penyimpanannya. Misalnya Bapak simpan di local disk D di dalam folder download. Kemudian klik save. Kalau kalian menggunakan Google Chrome, prosesnya akan terlihat di bawah. Ini sedang berputar-putar, tandanya sedang berjalan. Jika prosesnya sudah selesai, kalian bisa klik panah kecil ini. Kemudian kalian pilih Show in Folder. Kemudian di sini ada file yang telah kita unduh bernama APS CS3 Portable. Klik kanan, copy, kemudian kalian bisa pindahkan ke depan atau ke bagian desktop. Klik kanan, paste. Oke. Jenis Photoshop yang Bapak gunakan adalah jenis Photoshop yang versi lawas, versi lama. Kalau kalian memiliki Photoshop yang terbaru, silakan digunakan, ya. Dan aplikasi atau software Photoshop ini hanya bisa digunakan pada komputer atau laptop yang menggunakan sistem operasi Windows, ya. Sekali lagi, aplikasi atau software Photoshop ini hanya bisa digunakan untuk komputer atau laptop yang menggunakan sistem operasi Windows. Oke, untuk membukanya kalian tinggal klik 2 kali folder ini. Kemudian kalian buka Adobe Photoshop CS3.exe, diklik 2 kali. Bila muncul pertanyaan seperti ini, klik saja yes. Kemudian tunggu beberapa saat hingga Adobe Photoshop terbuka. Oke, lalu kita belajar apa hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenal tampilan dari aplikasi Adobe Photoshop CS3. Tapi sebelum itu, silakan kalian buka buku paket TIK kelas 6. Silakan sambil dibuka mulai dari halaman 2 sampai halaman 8. Ya, di sana juga terdapat materi yang akan kita pelajari hari ini. Bila kita perhatikan, di bagian atas terdapat tulisan Adobe Photoshop CS3. Ya, ini disebutnya sebagai title bar
Kemudian di bawahnya terdapat tulisan file, edit, image, layer, select, filter, view, Windows Hub. Ini disebutnya sebagai menu bar. Kemudian di bagian bawahnya terdapat beberapa icon yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ini disebutnya sebagai toolbar. Ya, sebagai toolbar. Kemudian di bagian sebelah kiri terdapat beberapa perangkat atau tools dalam kotak ini. Ini disebutnya sebagai toolbox. Ya, tampilannya bisa kita ubah dengan panah kecil di bagian pojok kiri atas. Ya, seperti ini ya. Oke. Kita pindah ke bagian sebelah kanan. Di bagian kanan ada beberapa kotak yang disebutnya sebagai docker. Oke. Ada yang bertuliskan navigator, kemudian ada di bawahnya ada color, ada layer. Ini disebut dengan docker ya. Yang di sini disebut docker navigator. Kemudian ada lagi docker color, kemudian di bawah ada yang penting nih, docker layer. Oke. Terkadang beberapa di antara kalian mungkin ada yang tidak sengaja menutup dari docker layer ini ya, atau docker color tertutup juga, atau juga navigatornya tertutup. Kalian tidak usah panik. Kalian cukup klik bagian dari menu bar. Di sini terdapat tulisan Windows. Oke, Windowsnya diklik, kemudian pilih yang ingin ditampilkan. Misalnya tadi yang tertutup adalah bagian dari docker layer. Ya, ini docker layer di checklist atau dicentang. Ya. Kemudian color juga misalnya tadi tertutup, maka dicentang. Begitu juga seandainya kalau kalian bagian toolboxnya hilang seperti ini, ya, hilang, maka kalian tidak usah panik, tinggal klik di bagian Windows, kemudian pilih Tools. Ya. Oke. Bisa dipahami sampai sini? Oke, di dalam toolbox ini terdapat beberapa perangkat yang akan banyak kita gunakan dalam mengedit foto, ya. Misalnya di sini ada Move Tool. Cukup arahkan kursor ke arah tools yang kita inginkan, maka akan muncul tulisannya. Nah, di sini Move Tool misalnya. Sesuai namanya, berfungsi untuk menggerakkan atau memindahkan gambar atau tulisan dari posisi semula, gitu ya. Kemudian ada juga tools-tools yang lain, misalnya di sini ada Rectangular Marquee Tool. Fungsinya untuk membuat seleksi dari foto kita. Kita bisa seleksi berbentuk persegi atau persegi panjang. Ya, ada Lasso Tool juga sama, fungsinya untuk menyeleksi gambar. Ada Quick Selection Tool, menyeleksi dengan cara yang cepat dan lain-lain. Kemudian ada Crop Tool, ada Slice Tool, ada Spot Healing Brush Tool, ada Brush Tool dan lain-lain. Oke, kalau misalnya di Rectangular Marquee Tool kita klik panah kecilnya, klik tahan, akan muncul pilihan-pilihan lagi. Misalnya ada Rectangular Marquee Tool, di bawahnya ada Elliptical Marquee Tool, Single Row Marquee Tool, Single Column Marquee Tool. Ya, ini fungsinya sama untuk menyeleksi, hanya bentuknya saja yang berbeda. Demikian juga misalnya Lasso Tool, kita klik tahan panah kecilnya, maka akan muncul pilihan-pilihan seleksi yang diinginkan, ya, yang disediakan. Oke. Lalu bagaimana kita membuat file baru di Adobe Photoshop CS3? Caranya sama seperti pada umumnya aplikasi yang lain. Kalian bisa klik bagian file, kemudian pilih New. Ya. Nah, di sini kita akan tentukan lebar atau width-nya dari area gambar yang kita inginkan berapa. Misalnya di sini 16 atau berapa, ya, terserah kalian.
Misalnya Bapak contohkan seperti yang ada di buku di halaman 7, misalnya lebarnya 10 cm ya. Tapi Bapak sarankan kalian jangan ketik angkanya terlebih dahulu, tapi yang diganti adalah satuannya terlebih dahulu ya. Orang Indonesia senang menggunakan satuan cm, berarti gunakan satuan cm. Berbeda dengan misalnya orang Eropa yang suka menggunakan satuan inci ya, inch. Ingat 1 inch itu berapa senti? 1 inch itu 2,54 cm ya, jangan sampai salah. Jadi sebelum kalian ganti angkanya atau ukuran dari lebar, tinggi, kalian atur terlebih dahulu satuan yang digunakannya. Sekali lagi, atur terlebih dahulu satuan panjang yang digunakannya. Orang Indonesia senang menggunakan cm, maka gunakan cm. Misalnya di sini lebarnya 10 cm, tingginya juga 10 cm. Di sini juga ada resolution. Resolution itu apa? Resolution adalah kerapatan titik dalam satu satuan persegi. Ya, misalnya di sini digunakan pixel per centimeter atau pixel per inch. Orang Indonesia sekali lagi senang menggunakan satuan centimeter, karena itu Bapak gunakan pixel meter. Ya, misal Pak Catur ingin menuliskan angkanya yaitu 50. Berarti di sini dalam 1 cm persegi terdapat 50 titik. Semakin besar angka yang kalian tuliskan di sini, maka area gambarnya juga akan semakin besar. Oke. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya file yang kita buat juga semakin besar, akan mempengaruhi dari kinerja komputer kita ya. Misalnya Bapak contohkan di sini hanya 50 ya, supaya prosesnya tidak terlalu berat atau tidak terlalu lama ya. Kemudian di bagian bawah terdapat color mode atau jenis pewarnaannya. Ya, di sini ada jenis pewarnaan bitmap. Kalau bitmap itu hanya 256 warna, ada grayscale, hitam, putih, dan abu-abu. Biasanya kalau kalian menggunakan grayscale ini ketika membuat ukuran pas foto, misalnya foto ukuran 3x4 hitam putih, maka kalian gunakan jenis pewarnaannya grayscale nantinya ya. RGB color ya, RGB color biasa digunakan ketika kalian mengedit untuk ditampilkan di layar monitor atau di Instagram atau di WhatsApp ya. Itu lebih enak, tampilan warnanya lebih cerah ya. Beda lagi dengan CMYK color dan lab color yang biasa digunakan untuk percetakan, misalnya dicetak di buku, majalah, di komik gitu ya. Kalau ini RGB color sekali lagi untuk tampilan di monitor, sedangkan CMYK color dan lab color biasanya digunakan untuk dalam proses pencetakan dalam bentuk kertas ya, misalnya dalam bentuk poster yang ditempel, buku, dan sebagainya. Oke, Bapak pilih saja misalnya RGB color. Kemudian di bagian bawahnya terdapat background content. Background content ini gunanya untuk apa? Untuk menentukan warna latar belakang awalnya itu warna apa. Nah, misalnya putih gitu ya, atau ada background color, bisa kita pilih warna yang kita inginkan, atau transparan. Misal hari ini Bapak pilih yang transparan ya, klik OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, anak-anak, jika kalian membuat file baru dengan background transparan, maka akan terlihat di sini area gambarnya itu seperti kotak-kotak antara abu-abu dan putih warnanya. Berbeda halnya jika kalian membuat file baru, klik file, new, kemudian kalian pilih backgroundnya itu misalnya white, kalian klik OK. Nah, ini kalau backgroundnya warna putih, maka dia pun akan berwarna putih ya di file baru. Oke. Dan bila kita membuat suatu objek gambar, misalnya saja kita buat gambar lingkaran menggunakan ini elliptical marquee tool, klik
Kita buat seleksinya terlebih dahulu misalnya. Lalu kita pilih di bagian foreground color, bagian warna. Ada dua nih, hitam atau putih. Warna yang aktif berarti yang atas hitam. Kalian klik. Misalnya Bapak mau pilih warnanya, nah ini bisa diubah-ubah pilihan warnanya. Bapak mau pilih warna ini ya, misalnya. Oke, klik OK. Kemudian Bapak siramkan menggunakan Paint Bucket Tool misalnya. Perhatikan, setelah Bapak membuat seleksi dan memberi warna pada area ini, di bagian navigator, gambar yang kita buat juga akan muncul. Oke, bisa dilihat ya. Dan perlu kalian perhatikan juga, di bagian Docker layer, di bagian Docker layer ini, kalian bisa lihat di sini layer atau lapisannya baru satu. Nanti saat kalian mengedit foto, layer atau lapisan ini bisa cukup banyak, tergantung kebutuhan kita nanti ya. Dan urutan layer ini akan mempengaruhi hasil gambar kalian atau hasil editing foto kalian. Yes, misal kita buat yang sederhana seperti ini dulu, hanya satu layer. Jika sudah selesai, kalian klik file, kemudian save as, kemudian kalian pilih lokasi penyimpanannya di mana. Misalnya Bapak simpan di local disk D, kemudian Bapak ketik namanya di sini, coba 1 misalnya ya. Di sini ada formatnya. Format penyimpanannya yang defaultnya adalah Photoshop dengan ekstensi PSD atau PDD ya. Ini file untuk file asli dari Adobe Photoshop. Kalau sudah, kalian klik save, klik OK. Jika sudah disimpan, boleh seandainya kalian ingin menutupnya dengan mengklik tombol silang yang berwarna merah ini ya. Perhatikan, ini berarti menutup file ya. Klik close. Oke. Jika ingin membukanya kembali, maka kalian klik file, open, membuka file editing foto kalian, open, kemudian tadi menyimpannya di local disk D dengan nama coba1.psd, klik open. Nah, ini file kita sudah terbuka. Jika sudah selesai menggunakan Adobe Photoshop, kalian bisa exit dengan cara klik tombol yang ini. Baik anak-anak, demikian materi kita hari ini. Memang di awal-awal ini kita masih banyak bicara tentang teori, namun di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan mulai praktik, baik membuat file baru maupun mulai mengediting foto. Oke, sampai ketemu dalam video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.